Udah? Rip? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Breaking News Egy Sujana Channel tidak bermaksud seperti ulama atau kiai atau ustadz. Saya pastikan saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya advokat. Sebagai level advokat, saya punya hak sebagai pembela dalam konteks penegakan hukum. Yang kita bela adalah hal-hal yang untuk kebenaran, membatasi diri spektrum ulama dan aktivis. Segala kegiatan ulama yang terzolimi atau yang ditangkap atau yang dihentikan, kita akan melakukan perlawanan dan pembelaan. Juga aktivis-aktivis. Dalam konteks yang saya maksud breaking news-nya adalah kekecewaan kita jika ini terus berlangsung, yaitu penjelasan dari pihak pemerintah Saudi Arabia. Mereka wukufnya tanggal 8 Juli, lebarannya tanggal 9. Tetapi mengapa di Indonesia lebarannya tanggal 10? Sehingga sama saja dengan satu bisa disebut anekdot, tetapi menjadi halal haramnya menjadi jelas. Barang siapa yang sholat Jumat di hari Kamis tentu batal sholatnya. Nah, sama juga begitu. Oleh karena itu, siapa yang sholat Idul Adha-nya pada tanggal 10, ya batal, orang sudah wukuf. Kalau Ya. sholat, kalau apa? Ada pendapat, sekolah silakan. Minggu, Bang. Silakan. Sekolah Minggu hari Senin gimana, Bang? Nah, sama juga siapa yang mendengarkan khotbah Minggu di hari Senin, batal khotbahnya. Kurang lebih begitu kali ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Nah, saya Ini aspirasi, kita bukan ulama, bukan ustaz, tapi kita berpendapat kok begini negeri kita gitu. Karena kalau bicara agama nggak boleh main-main. Dan itu harus mengacu kepada Arab Saudi, karena mereka udah pusatnya dari awalnya berdirinya ajaran Islam ini. Pusat komando. Kalau pas mereka udah lebaran kita puasa haram ya Bang? Ya haram dong. Orang mereka udah lebaran kita puasa, itu kumaha ini bloon minta ampun gitu. ketika wukuf di Arafah kita kan puasa, Bang. Ya, betul. Nah, sampai detiknya Idul Adha itu. Nah, setelah Idul Adha, setelah sholat, itulah kita melakukan penyembelihan. Nah, Dan itu tanggal 9. itu tanggal 9. Itu adalah rentetan yang tidak dibuat-buat, itu rentetan yang harus mengikuti ajaran Ribuan yang tahun. puluhan ribu tahun yang lalu. Iya. Nah, bukan baru sekarang. Nah, kenapa di Indonesia keputusan itu bukan berpatokan kepada ajaran itu, Bang, kepada pemerintahnya, kepada menteri agamanya. Apakah menteri agama ini tidak mencari pedoman atau tidak mencari Atau punya ilmunya nggak dia itu? Nah, sekarang begini, Bang. Kalau ilal itu kita nggak paham, Bang. Karena kita nggak punya alat, nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi kalau ini Idul Adha ini jelas wukuf di Arafah. Karena kita bisa live, Bang. Saat ini negara sudah canggih. Cuma beda 5 jam ya? Bedanya cuma 5 jam. Nah, 4 sampai 5 jam. kita pernah lebih dulu kita. ya, Aneh kok lebih dulu kitanya belum sana udah. Iya. Itu kan amat belum. nah harusnya waktu wukuf di Arafah itu mereka kita seharusnya lebih dulu lagi 5 jam Sebelum Saudi. sebelum Arab Saudi, karena kita juga udah sering ke sana loh, Bang. Nah, kita tahu perbedaan jamnya, apalagi sekarang live. Teman-teman kita ada yang pergi naik haji, Bang, dia bilang jam sekian wukuf, jam sekian. Jadi kita batin kita seperti apa, Bang? Kalau kita sepertinya udah pecah ini, Bang. Ada yang lebarannya hari Nah, Minggu. pertanyaan saya, hari penetapan hari raya oleh pemerintah kan sebenarnya tanggal merah itu tanggal berapa? Kemarinnya tanggal 9. Kenapa dipindahin di tanggal 10? Itulah kita nggak tahu. Ada yang punya info? Enggak, Bang. Enggak ada ya? Tolong kalau Bang, ada kita itu bingung, ada Bang, bisa untuk di menteri komen ya. Ya, silakan. Ya, boleh. Bang, saya bingungnya gini, Bang. Untuk menteri kita ini tidak ada pro kepada umat Islam. Kenapa kita melihat seperti yang kemarin dia bilang gonggongan anjing, azan itu disamakan dengan gonggongan anjing. Nah, haruskah kita mendengar omongan dia lagi untuk menentukan Idul Adha? Karena ini masalahnya wukuf di Arafah ini, Bang. Bu Eri sebagai advokat juga, bagaimana
tentang MUI, masa cicing wae MUI? Nah, kita juga nggak bisa bang berpatokan kepada sebuah organisasi. Ya maksudnya apa suara dia? Kan ada dia ulama, majelis Nah, di dalam ulama. itu dia mensepakati, itu yang buat kita sedih bang. Kita mau gimana lagi gitu. Nah, ketika tadi kalau MUI suruh sholat Jumat hari Kamis, kita harus sholat Jumat hari Kamis bang. Nah kan itu tadi abang sampaikan. Jadi kan ini jangan membuat bingung ya. Karena ini ajaran agama Islam itu tidak ditentukan oleh seseorang, kelompok, organisasi. Ini ditentukan oleh yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu di ajarannya itu sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Nah, ketika ukuf di Arafah kita masih puasa, haram hukumnya bang. Nah, ini Setelah wukuf. ya setelah Kita ukuf, puasa, ukuf. ya mereka ukuf. Selesai Kita ukuf, puasa. kita puasa. Jadi maksudnya apa ini gitu. Nah kan ini sebuah keanehan. Tapi bagi kita, apa yang kita tahu itu merupakan kewajiban kita untuk menyampaikan. Karena kita merasakan ini adalah ajaran, kita lakukan menurut kita apa yang bisa bang. Seandainya Jadi sekarang gimana dengan kondisi begini? Ini mungkin tambahan Ulamanya diam saja. ini mungkin selama ini Ya. semenjak Menteri Agama yang baru ini selalu mengubah baik itu hari raya maupun aturan-aturan lain. Umat Islam sudah akan protes, bahkan sudah demo di depan Menteri Agama. Tapi yang anehnya kok pemerintah diam-diam aja itu bang. Itu bagaimana bang? Kan Menteri Agamanya itu pemerintah. Iya. Maksudnya Yang maksudnya ya presidennya diam aja, gitu. ya nggak punya ilmu dia. Sering ini itu kan Nggak punya ilmu, gimana ya pasti pelongo-pelongo aja lah. itu sangat fatal itu. Iya. Bang, bisa-bisanya Wapres memerintahkan MUI untuk menghalalkan ganja untuk obat-obatan. Wapresnya mantan ketua MUI bang? Ya oleh karena itulah begini. Ini tawaran gagasan saya. Ada namanya dalam politik itu ilmu politik melingkar. Ilmu politik melingkar itu mereka memang mau sasarannya kita, tapi dia melingkar dulu kemana-mana. Sehingga akhirnya memotong juga kepentingan kita. Nah, oleh karena itu kita jawab dengan civil disobedience. Jadi civil kita ini masyarakat, kita melakukan disobedience. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kewajiban pemerintah kita nggak usah ikuti, kan dia apa istilahnya membuat satu kebijakan lebarannya tanggal 10, padahal sebenarnya tanggal 9. Ya sudah, kita nggak usah ikut pemerintah, kita ikuti ajarannya, ikutin syariat. Ya, jadi civil disobedience, kita abaikan saja. Adanya mereka, pemerintah dengan mereka nggak ada, sama aja. Ya. Jadi Tapi tolong jelaskan apa gitu ya alasan ya nggak perlu lah, seperti itu. mereka orang-orang yang nggak punya alasan. Terlalu pintar mereka. Abang. Abang Egi, kalau kita misalnya ada di masyarakat yang masih tetap melaksanakan sholat id pada tanggal 10 Hijjah, itu berarti sholatnya dianggap haram lah ya. Ya, betul kan. Jadi untuk meyakinkan itu mereka jawabannya Kan hari raya itu kita bebas tidak boleh berpuasa. Kalau pada hari raya kita puasa ya haram. haram. Dosa. Itu kan Termasuk di buat- dalamnya buat sholat. kita yang paham, tapi yang nggak paham kalau dikasih tahu kan Menteri Agamanya bilangnya tanggal 10. Ya nggak usah didengar Menteri Agamanya. Ya, berarti kalau kita sholatnya tanggal 10 artinya Ah, sholatnya itu nggak sah. Himbau sama MUI ngomong dong gitu. MUI ngomong dong, masa rakyat Surat dibikin suara. bingung, dibikin bingung ini mau dengerin pemerintah apa menurut yang di Arab Saudi. Jadi kalau saya pribadi kami tanggal 9 karena pasti sholatnya Ya. sah, Sah. itu aja. Oke. Tidak Menurut saya namanya Apa? Hah? ada apapun aturan yang ada di dalam Ini nih, agama iya. Islam itu adalah mutlak. Jadi tidak bisa digeser kemanapun, mau mundur, mau maju, ke kiri, ke kanan itu nggak bisa. Itu mutlak ajaran dari kami ya. Egi Sujana Channel nggak ada. Jadi ikutin saja yang sudah ada di dalam Al-Quran. Mengenai pemerintah, no. ya karena kalau tidak tahu nggak apa. Tapi tadi kita memberitahukan bahwa ajaran agama Islam jangan dirubah-rubah oleh manusia. Nah kita ikuti syariah itu ya. Nah, supaya nggak salah paham, kita ini penganut aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Nggak boleh melawan pemerintahan yang sah,
tetapi boleh melawan ketika pemerintahnya itu zolim, ketika pemerintahnya itu tidak adil, ketika pemerintah itu menindas. Kita melawan pemerintahan yang seperti itu. Kita aswaja, akhlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.